bahwa saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang mental pemenang. Dan ini saya sangat-sangat terobsesi dengan mental pemenang yang awalnya dalam dunia sport psychology. Setelah itu saya kembangkan kenapa harus psikologi saja, kenapa harus atlet saja yang punya mental pemenang. Kita semua harus punya mental pemenang. Kenapa? Karena harus capai dong husnul khotimah gitu ya. Kemarin baru saya mengantarkan tetangga usia 92 tahun meninggal gitu di TMP. Ya luar biasa, saya lihat, saya baca. Memang kalau dari pangkat dia anggap, mungkin ada orang menganggap tidak tinggi, Letnan Kolonel, Cavalry gitu ya. Tapi dia punya anak Brigjen gitu ya. Istrinya anaknya itu Brigjen juga. Wah, itu sepasang jenderal juga jarang juga ya, bintang satu, suami istri luar biasa. Saya bilang ini salah satu contoh orang yang insya Allah husnul khotimah dan ya mempunyai mental pemenang untuk mencapai akhir. Demikian gitu ya. Ini given dari Mas Gus juga, Mas Rahmat juga tadi, pokok bahasan di sini dan bisa saja kita kembangkan dalam diskusi. Jadi perannya apa dia dalam mencapai puncak prestasi, mengapa kita perlukan itu, dan bagaimana teknik membangun atau semangat untuk memiliki mental pemenang. Yang pasti ya, seperti tadi Prof. Yanto juga, kita harus mulai dari diri kita sendiri dan kita merenungkan. Saya juga tadi banyak-banyak buka tentang ensiklopedia, tentang bagaimana penciptaan manusia, seperti itu ya. Ada 200 sampai 500 juta katanya spermatozoa untuk berebut sel telur ini gitu. Dan satulah jadi Mas Gus, satulah jadi saya, dan satulah dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan tubuh berkembang di situ sampai dilahirkan menjadi bayi ya, dan dia teriak kemenangan. Kalau bisa saya ngomong tuh mungkin saya sang pemenang gitu ya di sini, karena dia melewati begitu banyak proses. Namun begitu dia menjadi human being, dia diajar untuk mandiri, dia diajar untuk bagaimana survive dan berkembang. Untuk itu sebetulnya dia memerlukan power ya. Tentunya nggak cuma power saja, juga dibutuhkan kebijakan gitu ya. Saya katakan ini adversary mental profile. Sebetulnya kalau diterjemahkan bukan winner saya katakan, tapi adversary. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya dia diberikan potensi-potensi tertentu yang harus dia cari sendiri dan dia kembangkan sendiri. Tetapi dia diberikan juga adversary, dia berikan juga tantangan, enemy sendiri gitu. Nah, di sini ada TRF, saya katakan ini TRF, itu ada toughness, resilience, dan fleksibilitas yang harus dia miliki supaya jadi sang pemenang. Ya, saya wujudkan saja sang pemenang itu kapan sih? Ya, kalau dia bisa menciptakan, meng-create keluarga bahagia, dan anak-anaknya juga menjadi keluarga bahagia. Semacam itu ya. Paradigm yang keberhasilan ya, karena ini ada diarahkan ke dalam organisasi, jenjang karir. Jadi sebetulnya prestasi atau kinerja kita itu berbanding lurus dengan kompetensi perilaku kita gitu ya. Jadi sehebat apapun mentalnya, kalau dia nggak punya kompetensi ya prestasinya begitu-begitu aja. Di dunia olahraga juga begitu, mau kita latih mentalnya bagaimana atlet, kalau dia nggak punya kompetensi, skill gitu ya, nggak bisa juga ya. Jadi yang ini yang punya. Nah selanjutnya pemberian pengalaman ya, pengalaman ini sangat penting. Ya, adalah cerita lama gitu ya. Jadi ada orang yang bagus dia waktu di pendidikan militer, karena saking bagusnya komandan pendidikannya suka, dia dibawa kemana-mana. Sampai satu saat dia udah cocok menjadi komandan batalion gitu ya. Jadi kan nggak ada komandan batalion, dia seorang infanteri. Tapi dia tidak diberikan pengalaman, dia diberikan pengalamannya sebagai ajudan, bukan sebagai tentara tempur gitu, sebagai seorang infanteris. Nah sehingga pada saat dia danyon menjadi ada beberapa hal yang nggak pas. Nah, begitu saya ditanya, saya coba saya buka ininya gitu, buka filenya. Oh, ternyata ini ya aspeknya, pengalaman ini gitu ya. Nah, jadi pengalaman ini perlu ya pengalaman yang secara pribadi khususnya, dan juga bisa dengan sharing dengan orang lain. Saya itu pengetahuan, tipu, pengetahuan keterampilan teknis dan organisasi itu tidak penting ya. Jadi bagaimana kita memahami suatu aturan permainan dalam satu organisasi itu supaya kita juga sukses. Orang sukses di organisasi itu dia dibajak katakan masuk organisasi belum tentu menang gitu. Belum tentu berprestasi. Saya itu lingkungan juga pengaruh gitu ya. Ya, ada kadang-kadang ada lingkungan yang penuh toksik ya saya katakan. Mungkin juga ada toxic leader, ada toxic employee, ada toxic lainnya gitu ya. Sehingga ini juga harus betul-betul detox, lingkungan yang bersih yang mendukung orang untuk prestasi. Barulah muaranya mental pemenang tadi.
yang akan menentukan seorang meraih suatu prestasi atau kinerjanya. Berikutnya the big three yang saya temukan yaitu ya ibaratnya kalau tadi Pak Suri boleh mencontohkan atlet ya, saya mohon maaf tadi saya udah pakai batik sebetulnya, tapi karena, ini saya langsung ganti kaos aja deh, kaos pon gitu, jadi semangatnya semangat mental pemenang gitu kan. Itu ada 3 gitu ya, ada 3. Jadi dia punya toughness, dia punya ketangguhan. Ibarat petinju dia harus mampu mukul yang kuat sekali. Tapi petinju juga harus mampu ditinju gitu. Kalau dia ditinju juga langsung jatuh atau dia tidak punya double cover yang baik kan nggak bagus juga. Dan dia harus fleksibel. Terkadang dia menghadapi petinju yang tinggi besar kayak tadi waktu gambaran. Tapi memenuhi kriteria bahwa itu ada kelasnya dia. Atau tiba-tiba dia petinjunya itu kidal gitu ya. Nah, pada saat ini kan dibutuhkan fleksibilitas. Nah, AMP ini sendiri sebetulnya banyak kehidupan yang harus kita selesaikan karena kita punya enemy dengan problem solving tadi. Dan banyak kita harus beradaptasi. Contohnya sekarang pandemi gitu, ada Omikron lah, besok nggak tahu Tante Mikron atau apa lagi lah namanya. Tapi bagaimana kita beradaptasi? Kita kan nggak mungkin juga ngurung di kamar terus gitu ya. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang ya nauzubillah min dzalik saya juga kena. Padahal juga saya karena mitigasi mulai dari zaman Pak Doni Monardo itu udah tentara sih dikasih daerah-daerah merah. Jadi saya mendatangin daerah-daerah yang sedang merah. Selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas ya, karena harus tadi juga kita bicara perubahan ya, cuman pilihan 2, berubah atau mati. Jadi memang harus ada inovasi dan kreativitas gitu ya. Nah ini yang buku yang dikatakan Mas Gus tadi, ini waktu saya masuk di LPTUI, saya bilang ini layanan psikologi, semua orang juga melaksanakan layanan psikologi. Kita nggak bisa mentang-mentang kita tahun 70 di sini ya, Bang Budi udah datang belum gitu ya. Waktu itu kita harus punya sesuatu keunikan gitu. Kita konsul, mereka konsul. Kita ngetes, mereka ngetes. Kita pelatihan, mereka pelatihan. Terus bedanya kita apa gitu. Nah ini saya membuat suatu keunikan, sebetulnya kita harus punya keunikan ini gitu, mental pemenang. Kita buktikan dengan siapa? Diri kita sendiri gitu ya. Ini dicetak di UI tahun 2017, setelah itu karena saya bukan jualan buku sebetulnya, tapi jualan konsep gitu ya. Hanya belum didisertasikan, nggak tahu lah entah ke depan gitu ya. Karena banyak yang peminat, akhirnya ini dituliskan kembali dengan cetakan Gramedia tahun 2019. Tadi kalau ditanya, di Gramedianya mungkin udah habis, tapi di Sofi mungkin masih ada, dan diskon biasanya. Ini agak repot ya, sebetulnya isinya lebih lengkap ini, tapi kan mulai dari ini aja langsung dikritisi sama teman-teman Gramedia. Saya sangka ini buku geografi, Pak, karena ada peta ini. Padahal ini kan semangat Indonesia gitu. Bambu runcing, kenapa bambu? Karena konon yang saya baca cerita, waktu Hiroshima Nagasaki itu dibom, yang pertama tumbuh itu bambu gitu. Jadi dia betul-betul fleksibel ya, betul-betul punya ketahanan dia terhadap ini sehingga dia bisa tumbuh. Kita ingat semangat bambu runcing kan, kekokohan kita, ketahanan pejuang-pejuang kita merebut kemerdekaan dengan bambu runcing merah putih. Tapi ya oke lah, harus disesuaikan. Gramedia membuatnya seperti ini ya, meraih bintang seperti itu kan, memiliki mental pemenang. Yang paling repot saya adalah harus ditipiskan gitu, karena supaya cocok hasil harganya itu harus ditipiskan. Ini pun saya masih dapat kritikan juga gitu ya, pada saat saya paparan di SMUTN, Pak Tono Suratman mengundang saya beberapa kali ke sana sharing tentang mental pemenang, baik kepada Gadik itu tenaga pendidik maupun tenaga pendukung pendidiknya, termasuk juga pada siswa kelas 10-nya waktu itu. Ibunya bisik-bisik, Ibu Tono itu bisik, Pak Irwan, kenapa laki-laki yang pegang bintang? Wah, salah lagi saya gitu. Saya bilang itu punya Gramedia, tapi kan laki-laki pegang bintang ini karena ada perempuannya ini yang mendorong dia. Kira-kira demikian kan, bahwa di belakang laki-laki yang sukses katanya ada perempuan yang kuat, yang kokoh. Dan itu bukan istrinya biasanya, itu adalah ibunya gitu ya, katanya gini. Istrinya udah GR kan. Tapi juga bisa juga istrinya, karena bisa juga kalau di laki-laki yang tidak sukses biasanya juga ada perempuan dan itu bukan istrinya gitu kan. Selanjutnya apa sih di dalam ketangguhan itu? Saya menemukan ada 7. Sebetulnya pada saat saya mengambil suatu konsep ini, just take from the air gitu, ternyata di sana ada udah existing cluster gitu. Jadi ada existing tentang mental toughness, ada existing tentang resilience skill, dan ada existing tentang FIT namanya, flexibility inventory test.
Nah, dari situ saya coba matrikskan, dan ada suatu subcluster yang ada di tiga cluster itu. Tapi saya coba pilih yang mana menjadi cluster AMP itu sendiri. Ini saya punya konsep, kata mutiara saya sendiri, tidak ada jalan yang mudah karena semua memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Memang kita dikasih enemy kan, jadi kita harus tangguh. Punya komitmen, punya keberanian, keyakinan, challenge ya, terhadap tantangan, ketekunan dalam perjuangan, keyakinan, motivasi, dan konsentrasi ya. Ada yang namanya multitasking, tidak ada yang namanya multifokus ya. Pada saat saya harus bertanding kalau saya olahraga, yuk jangan nggak usah mikir-mikir anak istri siapa pacar lagi di rumah, kan konsentrasinya adalah here and now gitu kan. Setelah itu ada yang namanya resilient atau ketahanannya. Sebetulnya di sini ya kalau saya boleh buat kata-kata mutiara saya, jangan khawatir beberapa kali kita gagal, tetapi mampu bangkit kembali dan bertahan. Sebenarnya itu prinsipnya ketahanan. Dia punya acceptance, kemauan untuk menerima pengalaman yang ingin dihindari. Ya saya berharapnya nggak ada COVID, dan ternyata ada COVID, ya kita harus acceptance kalau kita mau bertahan. Kontrol sejauh mana orang merasakan dirinya berada dalam kendali kehidupan mereka. Equanimity, ini ketenangan jiwa, managing emotion, anxiety, ya itu pastilah ya bagaimana kita menjadikan emosi kita itu justru menjadi suatu kekuatan. Anxiety kita juga menjadi suatu kekuatan gitu kan. Ada anxiety yang memang yang buruk, tapi juga ada anxiety yang bisa mendorong kita kepada suatu hal yang positif. Saya itu percaya pada diri sendiri, dan juga kita juga karena kita terlibat dengan orang lain, dan bagaimana kita juga bisa percaya kepada orang lain. Kalau fleksibilitas sendiri, nah saya punya quote-nya seperti ini, bahwa kita punya jalannya sendiri-sendiri untuk meraih keberhasilan. Kalau kata bijak orang dulu kan, jangan lihat hijaunya rumput tetangga gitu ya. Enaknya jadi orang kaya, enaknya jadi profesor, enaknya enggak. Masing-masing kita punya potensi, punya amanah, dan kita punya kewajiban untuk memberikan, to give the others apa yang kita punya, kayak gitu ya. Nah, di dalam fleksibel yang saya temukan ada kemampuan menjinakkan diffusion, ya, kejinakan pikiran kita, supaya kita tidak terlampau dipengaruhi persepsi yang subjektif. People skill, ya nilai-nilai, keberadaan, kesadaran akan makna hidup. Ya, kalau saya sering mengatakan bahwa sebetulnya makhluk Tuhan itu, baik yang fauna, flora, maupun kita manusia ini, tugas utamanya adalah to give the others. Bisa berbagi dengan sesama. Gitu ya. Bagaimana kita, apa yang kita bagi, apa yang diamanahkan kepada kita. Kalau kita punya banyak secara finansial, banyak uang, ya berbagilah, bersedekahlah gitu. Kita punya ilmu, ya berbagi di situ. Kita punya apa, senyuman yang manis, ya bagilah senyuman itu gitu kan. Saya kira itu, setelah gitu kemampuannya dari karena present moment tadi, self contact ya, berpikir transcendent. Jadi bahwa sekarang saya sedang dengan ibu bapak sekalian di sini, dan saya juga di atas yang sedang melihat diri saya sedang paparan, sehingga nggak ada kata-kata wah aku pikir aku pinter. Ini ada 7 kecerdasan yang saya ambil aja dari Renat Kasari ya. Menurut saya itu bagus ya. Ada yang teknologi, kita nggak boleh gaptek lah bahwa sekarang kan udah Facebook akan ganti metaverse, udah itu ada yang namanya virtual reality, ada augmented reality. Kita nggak boleh ini, karena siapa yang menguasai IT, konon katanya akan dia menguasai dunia. Tapi siapa yang menguasai ilmu otak, neuropsychologist, dia akan menguasai manusia. Saya tambahkan demikian. Selain itu sosial dan emosional, kecerdasan untuk mengelola hubungan dengan orang lain, kontekstual, memahami, manfaatkan dengan efektif, kemungkinan dalam situasi dan kondisi di mana berada. Kecerdasan moral, ini yang penting untuk menjadi wise ya. Nilai-nilai universal, kalau di olahraga itu ada Olympism values, ada nilai-nilai Olympism. Yaitu generatif yang menangkap kesempatan atau peluang, eksploratif transformasional, kecerdasan untuk mengeksplorasi semua kesempatan dan berani melakukan transformasi. Nah ini kadang-kadang kalau saya tuh mengatakan sering dengan mental detox. Pada saat kita bersihkan ya, itu akan ada banyak ide-ide akan masuk. Teman-teman atau saudara yang muslim mungkin ya, kenapa ya? Pas waktu sholat justru banyak mikir macam-macam gitu ya. Ya karena waktu itu kan kita membersihkan diri kita gitu. Nah tapi nggak boleh begitu mestinya. Jadi waktu-waktu kita katakanlah bermuasabah, bukan sholat, kita bermuasabah, kita semacam membersihkan diri kita, kita akan mendapatkan mendapatkan insight ya, inspirasi bahwa ini ada opportunity, oh saya harus berbuat demikian. Saya itu tentang ekosistem, ya ini menurut Renat Kasari.
Juga ada dari Thomas Stanley yang saya lihat itu ada 10 faktor kesuksesan. Kejujuran, disiplin, mudah bergaul, dukungan pendamping ya. Jadi mentor itu juga perlu. Jangan kita merasa pintar sendiri gitu ya. Jadi berinteraksi dengan orang yang kita lihat lebih pintar itu penting ya. Se-level presiden, se-level apa aja juga mereka punya timnya sendiri kan. Ada tim yang memberikan masukan gitu ya. Kerja keras pasti. Ya kalau saya tambahkan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas gitu ya. Kecintaan pada yang dikerjakan harus punya passion, kepemimpinan jelas, tadi juga dibahas, kepribadian kompetitif, ya karena hidup ini selalu berkompetisi ya. Hidup teratur dan kemampuan menjual ide ya. Jadi kalau kita bagus tapi kita diamkan saja, saya jadi ingat ini Mas Gus, Ji Samsu itu kan kalau perokok itu wah gaya sekali itu Ji Samsu itu dulunya dia pertama iklan Ji Samsu tidak pernah memberikan iklan. Nah, itu iklannya tuh memberi itu. Tapi belakangan kan dia tetap harus menjual ide, dia tetap harus marketing, nggak bisa tidak. Bahwa kita mempunyai sesuatu, ya kita jual supaya orang ya melihat oh iya dia punya potensi ini dan bisa di boosting gitu. Dan bagaimana kita bisa melihat setiap hari itu sebagai suatu opportunity ya. My day is today gitu ya. Saya paling suka juga nama lagu walaupun saya nggak pinter nyanyi, If Tomorrow Never Come gitu ya. Jadi kalau kita bisa buat sekarang, kenapa nunggu tomorrow gitu kan. Akhirnya saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua tentang cerita Kepompong ini. Tentu sudah banyak dengar ya. Jadi Kepompong waktu mau jadi kupu-kupu ya sudah matang itu dia mau keluar itu susahnya setengah mati gitu ya. Konon ada cerita inspirasional, ada anak yang mencoba menggunting gitu. Jadi dibantu, niat anak ini baik membantu, tapi kan dia nggak punya ilmu gitu. Yang begitu dibantu apa yang terjadi? Kupu-kupu yang keluar dan cantik sekali, tapi dia tidak bisa terbang dan akhirnya mati. Jadi sebetulnya alam itu menyeleksi kita gitu ya. Dengan kayak kupu-kupu ini dia harus mengeluarkan tenaganya sendiri sehingga di situ ada hormon-hormon yang harus dilepaskan sehingga dia menjadi pemenang dan dia langsung bisa terbang. Manusia juga begitu ya, ada tantangan-tantangan skenario yang diberikan oleh yang maha kuasa yang dia harus hadapi. Jadi saya teringat ada senior saya belajar di Inggris, sedang konsultasi dengan dosennya yang baik hati gitu datang ke rumah. Anak dosen ini masih 3 tahun ya, jadi dosennya lebih muda dari senior saya ini. Terus anaknya itu jatuh di tangganya, nangisnya kenceng banget gitu. Yang keganggu bukan dosennya gitu. Senior saya ini, kenapa kamu nggak bisa konsentrasi gitu? Itu anakmu jatuh nangis, betul kata si dosennya. Itu nangis dia tuh nangis minta perhatian, bukan nangis sakit. Kalau dia tadi jatuh, brek, terus diem, nah saya tinggalkan kamu, saya angkat dia, itu pasti ada apa-apa gitu. Jadi sampai pengenalan diri dosen ini terhadap anaknya, suara tangis anaknya aja kan dia tahu bahwa ini tangis apa, tangis manja, tangis mencari perhatian, atau tangis apa gitu, atau tangis sakit gitu kan. Selanjutnya saya ingatkan kembali bahwa kita setiap manusia itu memang dilahirkan sebagai pemenang, tetapi kita punya adversary sendiri, kita punya musuh sendiri, punya tantangan sendiri, dan bagaimana kita mempunyai mental adversary, mental pemenang. Ya, saya sendiri membuatkan inventorinya masih 4.000-an lah. Datanya mau saya kembangkan lagi supaya jadi norming, dan saya udah buatkan aplikasinya juga gitu ya untuk memotret. Ternyata pada satu saat saya potret suatu organisasi, mereka baru riset si organisasi, baru disurvei. Dia bilang, Pak Irwan, ini boleh nggak nggak pakai nama dan alamat email, nomor WA? Waduh, oh ya nggak apa-apa, saya tambahkan demografi. Akhirnya surprise bagi saya, ternyata inventory ini juga bisa digunakan untuk memotret organisasi gitu ya. Ya saya baca lagi tulisan, oke. Bahkan mungkin kita juga bisa potret negara kita. Apakah negara kita ini punya mental pemenang masyarakatnya itu atau tidak ya? Berapa minimal kita bisa menggambarkan ketahanannya gimana. Karena sekilas saja dari data 4.000 itu saya lihat bahwa mental resilience-nya itu cenderung lebih rendah. Jadi memang ketahanan mental kita sekarang sedang diuji rupanya demikian. Akhirnya ada kata-kata cantik ya dari teman saya, dia katakan tiada tugas terlampau kecil untuk dilakukan dan tiada tugas terlampau besar untuk diselesaikan. Jadi semua memang sudah amanah kepada kita ya kerjakan gitu kan. Jadi harus kita kerjakan dan itu pintu masuknya dari sana.
Saya kira itu tidak ada kata tidak dapat lagi, dan untuk tips pengembangannya, ngejaga keseimbangan ya, lakukan mental detox. Ada physical detox ya. Kalau kita lihat di rumah, saya lihat aja di rumah saya ini terlampau banyak barang ya, buku yang apa, mungkin besok lusa saya akan kumpulkan, akan saya serahkan aja, ada yang mau nampung katanya gitu ya. Bahkan Yasin, Quran gitu ya, kebanyakan juga buat apa dibacanya kan juga nggak semua ya. Jadi mana yang bisa diinikan gitu. Tapi nggak cuma physically, di dalam mental kita juga, kita kan banyak mendengar, banyak melihat gitu ya. Bahkan saya konsul orang yang tugasnya menyeleksi situs-situs porno, akhirnya orang sendiri itu keganggu juga loh Mas Gus gitu ya. Mau nggak mau dia lihat gitu. Setelah itu makanya kita harus filtering apa yang kita lihat dan baca dan dengar, hal-hal positif. Jadi bagaimana kita bisa bicara apa yang positif kalau kita mendengarnya yang negatif. Setelah itu jaga niat, pikiran, ucapan, dan tindakan ya. Selalu kita lakukan self-talk, bicara pada diri sendiri tentang niat-niat yang baik, tentang pikiran-pikiran baik, tentang ucapan dan ide-ide yang baik, dan tindakan yang akan kita lakukan. Selanjutnya ya optimis, membayangkan skenario keberhasilan ya. Jadi kalau di olahraga itu seringkali dicontohkan visualisasi imagery, misalnya seorang yang akan loncat itu main ski itu yang loncat yang terbang itu, dia harus membayangkan nanti dia akan loncat berhasil dan dapat push yang luar biasa ya, dan baru begitu dia go gitu. Jika pada saat itu ada detik gitu pikiran dia gagal, sama kemarin baru saya juga dengan teman-teman di Neuroscience Kumba itu bicara tentang golf juga kan berapa detik itu loh pada saat stroke itu, pada saat mukul itu yang harus dilakukan di situ, sedikit sekali momentumnya di situ. Nah, pada saat itu dia membayangkan dia akan slice, dia akan udah itu kemana-mana gitu. Saya kira itu Mas Gus, supaya banyak ya ininya ya. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Gus yang smart dan bijak ini. Monggo Mas.